6 ide bisnis kreatif di bawah 100 juta untuk generasi muda. Konten ini buat lo yang lagi capek banget kerja di kantor, lo ngerasa nggak dibayar dengan layak. Walaupun lo masih muda, modalnya terbatas, tapi pengen punya bisnis sendiri. Lo harus tahu 7 ide bisnis ini karena modalnya di bawah 100 juta. Nggak usah basa-basi lagi, kita langsung mulai aja ya. Yang pertama adalah jasa konsultasi digital marketing. Dalam era digital seperti sekarang, banyak bisnis yang butuh bantuan untuk promosiin produk atau jasa mereka secara online. Data, menurut riset, 63% bisnis kecil belum memanfaatkan potensi pemasaran digital sepenuhnya. Kalau kalian ngerti tentang digital marketing, kalian bisa membuka jasa konsultasi untuk bantu bisnis lokal. Atau bahkan, kalian bisa tawarin jasa untuk kelola digital marketingnya. Supaya sosmednya jadi lebih bagus, brandingnya lebih oke, pesan marketingnya bisa nyampe ke target market mereka. Bayangin kalau misalkan omset bisnisnya bisa meningkat kalau pakai jasa lo. Masa mereka nggak mau bayar sih? Bisnis pasti bakal ada terus, jadi peluangnya di sini sangat besar. Yang kedua, produksi konten video. Video adalah tren besar yang sekarang lagi terjadi di sosmed. Menurut data survei, 85% bisnis menggunakan video sebagai alat pemasaran. Kalian bisa manfaatin itu dengan mulai bisnis produksi konten video. Mulai aja dengan peralatan sederhana. Smartphone aja udah bisa sekarang. Lo bisa tawarin jasa pembuatan video promosi, tutorial, atau vlog ke bisnis atau brand. Yang ketiga, tempat makan unik. Bisnis kuliner itu selalu menarik. Menurut data, survei 47% konsumen tertarik mencoba makanan baru dan berbeda. Coba eksplor tempat makan dengan tema unik. Misalkan, makanan khas suatu daerah atau fusion food yang belum banyak ditemui. Contohnya misalkan makanan ala Korea, makanan khas Bali, makanan khas Medan. Kalau kalian kreatif dalam penyajiannya dan rasanya enak, pasti customer bakal balik lagi. Nah, kalau lo punya keunikan, lo akan jadi lebih mudah diingat sama customer. Lo bisa manfaatin strategi FOMO marketing. Bikin orang-orang FOMO dan penasaran buat nyobain makanan yang lo buat. Gimana cara bikin orang FOMO? Ada beberapa cara. Misalkan lo bayar dan datengin KOL atau media buat publikasi bisnis lo. Bikin promo diskon atau kasih hadiah ke customer yang mau ngepost tentang bisnis lo di sosmed mereka. Semakin banyak yang publikasi, orang bakalan semakin penasaran. Tapi ingat, makanan yang lo jual harus enak dan kualitasnya oke. Jangan sampai publikasi ini jadi bumerang kalau makanan lo nggak enak. Yang keempat, jasa penyediaan barang kebutuhan sehari-hari. Dalam era serba cepat seperti sekarang, banyak orang yang nggak punya waktu buat beli barang kebutuhan sehari-hari mereka. Menurut data, penjualan e-commerce terus meningkat dan diperkirakan mencapai 6,54 triliun dolar pada tahun 2023. Nah, kalian bisa buka bisnis online yang nyediain dan deliver barang-barang itu dengan cepat dan efisien. Lo juga bisa coba buat baca peluang. Misalkan, kemarin sempat ramai masalah polusi udara. Nah, apa produk yang kira-kira bakal dicari orang? Contohnya, misalkan air purifier, masker, alat pengukur polusi, dan coba sebut apa lagi. Yang kelima, olahraga dan kesehatan. Menurut data, minat orang dewasa terhadap kesehatan dan kebugaran terus meningkat. Lo bisa coba buka studio kecil buat kelas olahraga, kayak yoga, pilates, atau latihan kebugaran lainnya. Kalian bisa coba sewa ruangan kecil atau bahkan pakai taman sebagai tempat latihan. Jangan lupa buat promosiin manfaat kesehatan dan apa yang bisa diperoleh dari program itu. Lo juga bisa jualan produk yang berhubungan dengan olahraga dan kesehatan. Misalkan, produk yang bisa bantu orang punya badan ideal, alat-alat olahraga rumahan, program home exercise, minuman fiber, dan banyak banget deh. Atau bahkan produk-produk yang berhubungan dengan perawatan wajah. Lu bisa pakai jasa maklon untuk produksinya, jadi modal pun juga bisa lebih kecil. Yang keenam, jasa pembuatan aplikasi mobile. Dalam dunia yang didominasi handphone, banyak bisnis yang butuh aplikasi mobile buat jangkau customer-nya. Menurut data, jumlah pengguna aplikasi mobile terus meningkat dan diperkirakan mencapai 7,3 miliar pada tahun 2023. Jika kalian punya keterampilan programming atau bisa kerjasama dengan pengembang aplikasi, kalian bisa buka jasa pembuatan aplikasi mobile, website, atau landing page untuk bisnis kecil dan menengah. Zaman dulu, orang kalau mau bisnis atau jualan itu harus punya toko fisik. Sedangkan sekarang, karena serba online, orang nggak perlu punya toko fisik. Tapi mereka tetap butuh toko buat nunjukin kehadiran mereka secara online. Gimana caranya? Dengan punya minimal website atau landing page. Gue nggak tahu ada berapa ratus atau ribu, atau bahkan puluhan ribu bisnis baru setiap tahunnya. Bayangin berapa banyak mereka yang butuh buat dibuatin website ini. Oke, jadi itu dia 6 ide bisnis kreatif di bawah 100 juta. Ingat, kunci sukses dalam bisnis itu adalah dedikasi, kreativitas, dan kerja keras. Kalau lu pengen dibuatin konten kayak gini lagi, tolong bantu gue buat likes dan subscribe ya. See you di next video.